Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Pernadi, NIM 2020-11-289, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas project based operasi sistem tenaga listrik, di mana materi nomor 4, pengaturan frekuensi. Nah, di mana sistem tenaga listrik harus mampu menyediakan tenaga listrik bagi para pelanggan dengan frekuensi yang praktis dan kosat. Penyimpangan frekuensi dari nilai nominal harus selalu dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Daya aktif mempunyai hubungan erat dengan nilai frekuensi dalam sistem, sedangkan beban sistem yang berupa daya aktif maupun daya reaktif selalu berubah sepanjang waktu. Sehubungan dengan hal ini, maka untuk mempertahankan frekuensi dalam batas toleransi yang diperbolehkan, penyedia atau pembangkit daya aktif sistem harus disesuaikan dengan beban daya aktif. Penyusuan daya aktif ini dilakukan dengan mengatur besar kopel penggerak generator. Dalam sistem tenaga listrik umumnya digunakan generator sinkron 3 fasa untuk pembangkit tenaga listrik yang utama. Maka pengaturan frekuensi sistem tergantung kepada karakteristik generator sinkron tersebut. Nah, di sini selanjutnya pada gambar 71 ini diagram vektor dari plug magnet, gaya gerak listrik, arus, dan tegangan jepit sebuah generator. Di mana di sini kita bisa lihat penurunan arus hanya akan mempengaruhi panjang pendeknya waktu, yang mempengaruhi pendeknya vektor pula, yang dimana vektor E, karena vektor E ini sebanding dengan dt per dw, di mana keterangan di sini R itu sebagai kumparan stator, X itu reaksi kumparan stator generator, M itu daya aktif yang dihasilkan generator, M par itu daya reaktif yang dihasilkan generator. Next. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar 72 diagram vektor dua buah generator sinkron yang bekerja paralel. Di mana kita bisa lihat di sini apabila kopel penggerak salah satu generator diperbesar, maka rotor kutub generator akan bergerak maju. Dalam arti di sini bahwa vektor theta akan bergerak ke arah yang memperbesar komponen daya aktif MW. Nah, di mana di sini generator di mana di sini pada generator nomor 2 seperti kita bisa lihat dalam keadaan akan berubah seperti vektor di sini, vektor theta theta absen 2, kemudian E absen 2, kemudian I absen 2, di mana pada komponen daya aktif generator 2 di sini, dari MW2 di sini, dari MW2 menjadi MW absen 2. Nah, penambahan kopel pemutar generator di sini memerlukan bahan bakar pada unit pembangkit termis, dan pada PLTA itu menggunakan memerlukan penambahan air. Kemudian selanjutnya, menurut hukum Newton, ada hubungan antara kopel mekanis penggerak generator dengan perputaran generator, yaitu secara tidak langsung penyedia daya reaktif dapat pula mempengaruhi frekuensi sistem. Karena penyedia daya reaktif itu mempengaruhi besar kenaikan tegangan yang selanjutnya dapat menyebabkan kenaikan beban daya aktif. Dalam hal ini hanya akan dibahas pengaturan frekuensi dalam sistem berkaitan dengan penyediaan daya aktif, mengingat bahwa hal ini merupakan hal yang paling dominan. Di mana di sini kita bisa lihat TG
TG min TB H dikali dW per dt, di mana TG ini sebagai kopal penggerak generator, di mana TB itu kopal beban yang membebani generator. H itu momen inersia dari generator beserta mesin penggeraknya. W di mana W ini kecepatan sudut perputaran generator. TG min TB sama dengan delta T kurang dari 0, maka dW per dt itu kurang dari 0, itu frekuensinya turun. Apabila TG sama dengan TB, TG dikurangi TB sama dengan T lebih dari 0, maka dW per dt lebih 0. Nah, para frekuensinya naik. Next, selanjutnya dalam hal bab 71 atau gambar 71 dapat disimpulkan bahwa pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan memerlukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Pengaturan penyediaan daya aktif ini dilakukan dengan pengaturan besar kopal mekanis yang diperlukan untuk memutar generator. Hal ini berarti bahwa pengaturan pemberian uap pada turbin uap atau pengaturan pemberi bahan bakar pada turbin gas dan mesin diesel, dan pengaturan banyaknya air yang masuk turbin ke dalam turbin pada unit PLTA. Nah, pengaturan pemberian uap atau bahan bakar atau air tersebut dilakukan oleh governor pada unit pembangkit. Kita bisa lihat pada gambar 73 di sini, di bawah, di slide selanjutnya. Nah, di mana di sini gambar 74 di sini respon governor yang statis, di mana pada saat T sama dengan 0 ada penambahan beban, maka frekuensi akan menurun dari nilai F0 menjadi F absen. Nah, penurunan di sini F absen, penurunan ini disebabkan karena nilai TB pada persamaan 71 yang slide sebelumnya menjadi lebih besar, dikarenakan sebagai akibat penambahan beban TG min TB delta TG min TB delta T kurang dari 0, dan selanjutnya dW per dt juga menjadi kurang dari 0. Nah, di mana dW per dt ini adalah percepatan sudut. Nah, apabila sudutnya kurang dari 0, maka berarti terjadi pengurangan kecepatan sudut W. Dan karena frekuensi F dan W per 2V, rumusnya F sama dengan W per 2F, maka hal ini juga berarti terjadi penurunan frekuensi. Kemudian penyetelan speed drop, di mana speed drop merupakan salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pengaturan frekuensi sistem. Dalam pasal ini dibahas bagaimana penyetelan speed drop governor dilakukan. Nah, baik, kita selanjutnya. Di sini penyetelan speed drop, di mana pada gambar 73 di sini, apabila bisa kita lihat bahwa apabila semakin dekat jarak titik B dan titik D, maka makin cepat penghisapan titik B menutup aliran minyaknya, yang akan mengangkat atau menurunkan posisi penghisap D itu sendiri. Nah, dan juga sebaliknya, semakin jauh jaraknya antara titik B dan titik D, semakin lambat gerakan menutup aliran minyaknya. Hal ini berarti bahwa makin dekat jarak titik B dan titik D, maka makin cepat governor menghentikan tanggapan terhadap perubahan frekuensinya tersebut. Dan governor ini bersifat pemalas dan menghasilkan speed drop yang lebih besar. Dan apabila governor bersifat pemalas, apabila governor itu bersifat rajin, maka menghasilkan speed drop yang kecil. Nah, jadi penyetelan di sini, speed drop di sini,
Jadi penyetelan speed drop di sini, penyetelan speed drop Gopenor ini dilakukan dengan cara menyetel jarak antara titik B dan titik D. Nah, bisa kita lihat di sini semakin bisa kita lihat di sini gambar 74 pengaturan frekuensi sebagai fungsi waktu. Nah, di mana di sini perubahan frekuensi sebagai fungsi waktu di sini pada saat T0 di mana ada T0 ada perubahan beban ada perubahan beban sehingga frekuensinya menurun menurut garis di 1. Kemudian selanjutnya, nah, di mana pengaturan sekunder pada Gopenor, di mana pengaturan sekunder dapat dilakukan secara manual ataupun oleh komputer. Jika dilakukan secara manual, maka dalam sistem terdiri dari banyak unit pembangkit dan juga banyak pusat listrik yang tersebar. Pelaksanaannya perlu dikoordinir. Koordinasi dari pengaturan sekunder ini berarti pula kondisi pembagian dalam sistem. Oleh karena itu dilakukan oleh pusat pengatur beban sistem tenaga listrik. Jika pengaturan ini dilakukan dengan menggunakan komputer, maka software dan komputer harus diisi datanya oleh pusat pengatur beban agar sesuai dengan kondisi sistem. Hal ini menyangkut penentuan unit pembangkit yang akan diikutkan dalam pengaturan frekuensi sistem serta penentuan participation faktornya. Participation faktor ini tergantung kepada syarat-syarat mekanik dan unit pembangkit khususnya yang menyangkut kecepatan perubahan beban yang diperbolehkan delta MW per menit. Untuk pengaturan sekunder, terutama mengenai komputer yang memakai komputer, perlu diketahui terlebih dahulu daya pengaturan sistem, yaitu berupa MW yang diperlukan untuk menaikkan frekuensi sistem sebesar 1 Hz. Nah, di sini juga masih untuk sistem Jawa saat ini dengan beban puncak 2196 MW, daya pengaturan ini adalah kira-kira 200 MW per Hz. Dengan mengetahui daya pengaturan sistem, maka delta F yaitu penyimpangan frekuensi terhadap frekuensi yang dikehendaki. Dapat dihitung daya yang diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan frekuensi sebesar delta F sama dengan KF dikali delta F, di mana KF di sini adalah suatu konstanta yang menggambarkan daya pengaturan sekunder. Kemudian delta F yang diperlukan ini dibagikan kepada unit-unit pembangkit yang direncanakan mengingat mengikuti program pengaturan frekuensi dengan memperhatikan participation faktor dari masing-masing unit pembangkit tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat pada gambar 75 pengaturan sekunder yang diikuti dengan perubahan beban, di mana di sini frekuensinya, di sini garisnya ini garis beban sebagai frekuensinya, garis statis sistem, dan di sini pengaturan sekundernya. Sini bebannya delta B. Kemudian selanjutnya pengaturan frekuensi dan beban load frequency control. Pada gambar 76 di sini, dua buah sistem A dan B dihubungkan salah satu lain oleh tiga buah line. Tiga buah line di sini 1, 2, 3. Setiap sistem merupakan suatu kesatuan yang integrate sehingga praktis tidak ada masalah pengukuran yang perlu pengawasan khusus dalam
sistem operasi. Sedangkan tiga buah T-line yang menghubungkan kedua sistem A dan B relatif adalah lemah dan bebannya perlu diawasi khusus. Maka timbul masalah pengawasan dan pengaturan beban T-line, di samping pengawasan dan pengaturan frekuensi dari sistem. Oleh karena itu perlu Load Progression Control, LFC. Kemudian pengaturan frekuensi dan beban load progression dalam LFC ada dua kebesaran PC yang diamati, yaitu frekuensi sistem dan beban MW-nya dari T-line. Dua kebesaran PC ini dibandingkan terhadap kebesaran yang diinginkan dan selisih yang dipakai menentukan langkah koreksi yang harus dilakukan, yaitu menambah atau mengurangi daya yang dibangkitkan. Relasi yang dikoreksi yang diperlukan dinyatakan oleh persamaan delta F sama dengan K1 P0 dikurangi P1 ditambah KF dikali F0 min F, di mana delta F di sini daya tambahan, P0 itu frekuensi yang diinginkan, F itu frekuensi yang sesungguhnya terjadi dalam sistem. PO ini jumlah transfer daya yang diinginkan, P1 itu jumlah daya transfer daya yang sesungguhnya, K1 itu jumlah konstanta pengatur sekunder, kemudian KF itu konstanta pengaturan sekunder mW per Hertz yang dikehendaki. Kemudian dalam praktik apabila koreksi daya yang dilakukan berdasarkan persamaan 747 yang tadi mudah terjadi isolasi. Untuk mencegah isolasi tersebut, ini maka besar koreksi daya harus dilakukan atas dasar besarnya penyimpangan yang terjadi, ditambah dengan integrate penyimpangan terhadap waktu. Dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: delta F sama dengan CR kali K1 P0 dikurangi P1 ditambah KF P0 dikurangi F dikali CI, maaf, CR yang di sini ya, CI T absen 0 dikali P0 dikurangi P1 ditambah KF P0 dikali DT kurangi P dikali DT, di mana CR di sini adalah suatu konstanta yang menggambarkan kepekaan yang diinginkan dari load progression controller terhadap besaran penyimpangan frekuensi dan transfer daya T-line yang terjadi. Dan di sini CI ini di sini maksudnya adalah suatu konstanta yang menggambarkan kepekaan yang diinginkan dari load progression controller terhadap akumulasi penyimpangan frekuensi dan transfer daya T-line yang terjadi. Kalau CR ini besar terhadap besar penyimpangan, kalau CI ini akumulasi penyimpangannya. Kemudian, nah di sini selanjutnya pelepasan beban load shedding, di mana jika terdapat gangguan dalam sistem yang menyebabkan daya tersedia tidak dapat menyalin beban, misalnya karena adanya unit pembangkit yang besar jatuh atau trip, maka untuk menghindarkan sistem menjadi collapsed perlu dilakukan pelepasan beban. Keadaan yang kritis dalam sistem karena jatuh unit pembangkit yang dapat dideteksi melalui frekuensi sistem yang menurun dengan cepat. Hal ini digambarkan dalam 728 di bawah ini. Pada saat T sama dengan T1 ada unit pembangkit yang jatuh sehingga frekuensi menurun. Nah, pada gambar 728 ini perubahan frekuensi sebagai fungsi waktu dengan adanya pelepasan beban, di mana tujuan di mana turunnya frekuensi dari
garis 1, 2, 3, dan 3 ya. Maka besar unit pembangkit yang jatuh di sini makin besar daya yang tersedia yang hilang. Dengan demikian maka makin cepat frekuensi menurun tergantung dari momen inersia sistem tersebut. Dicontohkan bahwa frekuensi di sini apabila frekuensi menurun menurut garis 2 di sini, setelah mencapai titik B, di sini, nah dilakukan beban tingkat pertama oleh under frekuensi relay di mana atau UFR yang bekerja setelah mendeteksi frekuensi sebesar FB. FB di sini maksudnya di sini ya. Nah, dengan adanya pelepasan tingkat pertama maka penurunan frekuensi menjadi berkurang. Pelepasan tingkat pertamanya itu maka penurunan frekuensi berkurang kecepatannya sampai UFR di titik C. Yang ini maksudnya di sini ya, titik C-nya. Nah, di titik C ini mendeteksi frekuensi sebesar FC juga. Lagi dia mendeteksi sebesar FC ya. Di titik C ini mendeteksi FC. Frekuensi sebesar FC. Dan akan melakukan pelepasan beban. Next, selanjutnya, dalam praktek pelepasan beban load shedding ini dilakukan dengan memasang UFR pada berbagai feeder distribusi yang dipilih menurut kondisi setempat. Feeder yang diberi UFR ini jumlah UFR harus sedikitnya cukup melepas sebesar unit tersebar dalam sistem tersebut. Pelepasan beban dapat pula dilakukan melalui komputer pusat pengatur beban yang dapat diprogram sebelum sesuai dengan kebutuhan operasi setiap saat dan kondisi setempat. Kemudian macam-macam cadangan pembangkit di sini selisih antara kebutuhan sistem beban dengan daya yang siap untuk ditingkatkan dalam sistem merupakan cadangan pembangkit dalam sistem. Namun karena tidak semua unit pembangkit yang siap selalu dioperasikan, maka timbul beberapa cadangan pembangkit, yaitu antara lain cadangan berputar spinning reserve adalah cadangan daya pembangkit yang terdapat pada unit pembangkit yang beroperasi paralel. Kemudian cadangan panas atau hot reserve adalah cadangan pembangkit yang terdapat pada unit pembangkit yang siap operasi dan dalam keadaan kondisi untuk dapat segera diparalelkan dengan sistem. Nah, istilah ini biasanya dipakai untuk unit PLTU yang siap operasi dalam keadaan ketel panas dan telah tersedia uap untuk sewaktu-waktu menyalakan turbin. Api ketel dalam keadaan menyala kecil sehingga uap tetap panas dan siap untuk menyalakan turbin uap untuk memparalelkan generator dengan sistem serta memberi beban pada turbin. Walaupun ketel sudah dalam keadaan panas, masih diperlukan beberapa puluh turbin. Kemudian yang terakhir itu cadangan dingin atau cold reserve adalah cadangan daya pembangkit yang terdapat pada unit-unit pembangkit yang siap operasi, tetapi dalam keadaan berhenti atau dingin. Di sini untuk menjamin terdapatnya pengaturan frekuensi yang baik, selain harus tersedia cadangan berputar yang cukup, perlu diperhatikan bahwa kita perlu perhatikan bahwa keadaan gor penor adalah bebas atau free, dalam arti bahwa titik D pada gambar 73 yang tadi dapat bergerak bebas karena alasan-alasan teknis. Ada kalanya titik D pada gambar 73 dikunci lokat atau tertutup, sehingga demikian
unit pembangkit yang bersangkutan tidak berpartisipasi dalam pengaturan frekuensi sistem, baik pengaturan primer maupun pengaturan sekunder. Dalam hal ini terjadi kenaikan beban yang memerlukan tambahan daya dari unit pembangkit. Salah satu alasan teknis untuk menguji titik D yang pada gambar 73 tadi adalah adanya gangguan mekanis pada unit pembangkit yang memerlukan pembatasan daya yang dibangkitkan. Kemudian semakin besar cadangan berputar dalam keadaan sistem, maka makin andal sistem tersebut dalam menghadapi gangguan, segala gangguannya. Tetapi juga semakin besar biaya operasi, khususnya biaya bahan bakarnya. Oleh karena itu perlu adanya komponen antara keandalan dan biaya operasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.